Saya sampai salah baca hadisnya, Pak. Karena ingat waktu saya pengantin dulu. Oh, lama. Ada yang pengantin setengah lama, setengah baru, Setengah baru. banyak ya. Seluruh jamaah tamu undangan yang dirahmati. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqa Astagfirullah. min nafsin wahidah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khatamun nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita muliakan para alim, para ulama, para ustaz, ustazah yang hadir di malam hari ini. Kemudian orang-orang tua kita, Haji Tikut, orang tua kami yang masih hidup di antara keluarga kami yang dituakan. Kemudian wabil khusus yang kita hormati yang pada malam hari ini berbahagia dan semoga selamanya berbahagia, yaitu pengantin baru yang di samping saya. Kemudian seluruh jamaah pengantin lama, pengantin setengah lama, pengantin baru dan setengah baru. Ya, yang saya muliakan, ada yang pengantin setengah lama, setengah baru, Setengah baru. banyak ya. Seluruh jamaah tamu undangan yang dirahmati Allah, yang di pojok ujung sana jangan kasih makan tamunya, berhenti dulu sejenak. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita dan berbahagia pada malam hari ini. Banyak sebenarnya kebaikan. Matambah rupanya decing. Jadi bahasa Bugis nih sebagian. Ibu-ibu yang nggak ngerti, kalau ada orang Bugis sebelahnya tanya dia seperti ini. Matambah decing riwetnya. Malam ini banyak kebaikan. Di saat ini, di bulan ini banyak kebaikan. Kenapa? Karena walimatul urus itu adalah sunnah. Perkara yang haram bisa jadi halal. Menikah, bahkan itu perintah dari Rasulullah untuk menghadiri. Kemudian bulan ini adalah bulan Syaban. Januari itu bulan Saban. Banyak kebaikan di dalamnya, sehingga ada hadis Nabi yang cukup masyhur. Redaksinya redaksi doa. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Saya sampai salah baca hadisnya, karena ingat waktu saya pengantin dulu. Oh, lama. Dari sebelah saya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi malam ini memang banyak kebaikan yang dihimpun oleh Allah. Ini adalah majelis, dan saya pikir adalah ini bukan hanya sekedar tausiah. Ya, kalau bahasa keren tausiah itu sebenarnya bahasa ilmiahnya rekomendasi. Cuma yang terpenting itu adalah ini merupakan kajian ilmu. Ya, dari itu padisnya lo dibicara. Maka kalau ilmu yang dibahas, ilmu itu tujuannya ada 3. Angkatalun rupa akatana ya roh dia senge padisnya. Jelas orang Bugis. Yang tak Bugis paham. Tanya sekolah tuh. Paham, Pak? Saya terjemahkan lagi lah dalam bahasa Indonesia. Tujuannya ilmu itu ada 3. Yang
pertama adalah membuka hati yang mati. Nah sebab ia tuatinna pada tak rupa tahu kalau mato hati mati. Ada memang orang itu hatinya mati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisyawah. Jadi hati manusia itu ada yang dikunci mati oleh Allah. Di antara penyebabnya adalah berdasarkan daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu karena tidak mau mendengarkan ilmu, tidak mau diikut ngaji. Dia dalam mondok marang kalingan, mengelomun kalingan dan duit. Dia tak suka dengan pengajian. Dia tak senang dengan majelis ilmu. Tidak diartikan dia. Tandanya sengontrol nama ceramah ya boti untuk nama ceramah mesigi. Mata bercerita. Nah ini tak mau dia ikut ngaji, sehingga hatinya tertutup. Karena Rasulullah mengatakan 40 hari seseorang tidak mendengarkan nasihat mau'izatul hasanah mata kalbuhu, hatinya mati. Itu lagi ngerekam nih. Ya hadis mata kalbuhu mati hatinya. Makanya kita orang laki-laki itu adalah sunnah wajib fardu ain sholat Jumat. Kenapa fardu ain sholat Jumat? Karena di situ sehat. Supaya dalam 1 minggu itu kita mendengarkan mauizah, mendengarkan nasihat supaya hatinya tidak mati. Itu penyebabnya. Mainan baru. Yang kedua penyebab hati mati itu karena pakap sombong. Mata beakang sengidiungi. Mata beakang. Nggak mau dimuliakan, tinggikan. Ya kalau ngani undangan pengantin, kalau salah tulis gelarnya dia marah, protes. Saya ini S2. Jadi mata mereka. Orangnya sombong, dia gila penghormatan, itu juga bisa mematikan hati. Orang salah sebut gelarnya sudah protes. Jadi tidak boleh. Di dalam Al-Quran itu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Bahkan Rasulullah dalam riwayat ini hadisnya Nabi yaitu acara yang paling dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang acara di dalamnya yang hanya mengundang orang-orang kaya saja. Kalau orang miskin diabaikan. Padahal salah sedihnya Eropa dongeta yang itu narik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antara sebab doa kita diijabah karena ada orang miskin di dalamnya. Dia mengaminkan doa itu. Jadi ada beberapa orang yang doanya tak ditolak oleh Allah. Di antaranya tau pedih, tau kasih-kasih. Kadang-kadang kita remehkan, padahal doanya makbul. Kemudian siapa lagi? Orang yang terzolimi. Kemudian siapa lagi? Anak-anak. Anak itu ada curi-curi di pojok itu. Nah, itu doanya itu nggak ditolak oleh Allah. Kenapa tidak ditolak? Dosanya tidak ada, dia belum balik. Ada sebuah cerita nih Pak. Dia cerita suatu ketika di Palembang itu ada truk yang jatuh di jurang. Jadi sudah jatuh itu menurut orang-orang setempat bahwa memang tempat ini kalau lewat itu angker, kalau bahasa kita ya, kena setengah hentunan, jarang tidak kecelakaan. Nah pada suatu hari
Truk ini jatuh di jurang, diangkat dengan alat berat, didatangkan dari Jakarta, dari Lampung, dari mana, itu tak bisa terangkat, Pak. Padahal sudah diupayakan. Lalu kemudian di situ ada seorang ulama, ungkapan rita kalau di kampungnya. Jadi dia datangi kiai. Kira-kira bagaimana solusinya mengangkat truk yang jatuh ini? Dipanggillah suruh baca doa. Pak Kiai ini mengambil benang jahit, Pak, tak masuk akal. Keren yang canggih itu ngangkat truk itu nggak terangkat. Jadi panggillah Kiai ini, kemudian ambil benang jahit itu loh. Benang jahit kalau kita kainnya makape, nah dijahit kan? Nah itu namanya benang. Nah itu diikat, Pak, di bawah. Kira-kira masuk akal tidak itu? Ya, tidak masuk akal. Lalu Kiai ini memanggil anak kecil. Nah, Nopi yang anaknya sudah diikat di bawah, turun. Kata Kiai ini, panggilkan saya anak-anak yang belum balik. Nah, panggil anak-anak. Anak-anak ini disuruh narik truk itu dari bawah jurang sana. Ternyata angkat naik. Padahal menggunakan benang jahit. Tadi pakai kren canggih itu nggak terangkat. Lalu Kiai ini ditanya, kenapa kok bisa? Padahal alat canggih didatangkan dari mana-mana. Apa jawabnya? Sebenarnya yang diijabah oleh Allah itu bukan aku, tapi adalah aminnya si anak yang tak punya dosa ini. Nah, jadi anak-anak kita itu jangan diusir kalau berdoa. Memang kadang-kadang jengkel juga. Kita sholat bukan di buku. Ya, jadi anak-anak ini doanya dijabah. Kemudian siapa lagi doanya dijabah adalah orang yang dekat dengan Allah. Ya, taurifu jinna fangallahu subhanahu wa ta'ala. Nah itu yang dijabah doanya diantaranya. Kemudian berikutnya adalah orang yang mengaminkan doa sebanyak 40 orang. Nah itu gelo, nah aku mila doa ini bertempat ki, dia bertempat tahu berjamaah berzanji tadi malam kan sudah doa tuh. Kemudian khatmil Quran sudah doa, banyak yang mengaminkan. Jadi aku mau berzanji ki, dia sejak aku tanya, minta mobil. Oh, minta mobil, kamu nggak baca doa, kamu bisa baca deh tuh. Kenapa, Pak? Itu doa paduangan. Namanya su'ul adab. Sedangkan kita Ustadz di dalam lagi capek baca. Nah, jadi bersanji itu, ya itu adalah doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cuma keadaan dia setengah batuanan, jadi disuruh mengganti itu. Padahal nggak sampai 1 jam baca barzanji itu. Ya di situ ada doa keberkahan supaya memberakai ya ro'anata buting, supaya melahirkan anak yang soleh dan soleha. Jadi tapak padecenya rupapa harta juga disini pada sana. Supaya ya untuk kapan disengaja, nanti yang pati sengaja gede, yang tak sampai lagi. Nah supaya itu mati sengaja gede, ke bawah. Ketika mendekat ternyata bukan air, adalah yaitu pasir yang panas. Namanya fata morgana. Menikah ini dan kita yang lama ini, Pak, mesti kita awalnya bahagia, yang dipikir semuanya yang enak-enak. Tapi kalau sudah berjalan 1 tahun, nah, mulai nampak aslinya. Oh, ternyata, ya kan? Ini rupanya suamiku. Ternyata ini rupanya istri. Waktu malam pertama dia nggak ngerti siapa yang di sampingmu sebenarnya. Tadi mohon maaf, saya lagi buka tafsir Munir untuk saya jadikan bahan malam ini.
Setelah saya membuka tafsir itu, baca ayat surah An-Nisa, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu, dan seterusnya. Tiba-tiba saya ditelepon dari Batam Center. Dia bilang begini, Ustaz, ada waktu nggak? Ada, silakan. Ada apa? Ada teman saya yang mau bertanya karena rumah tangganya sedang bermasalah. Padahal saya lagi membaca ayat tentang rumah tangga memang. Di telepon, saya belum selesai membaca tafsir itu. Mari saya lihat. Terus silakan, telepon lah ibu itu. Ibu itu bilang begini loh, Bu. Ustaz, Enak kali. saya ini menikah sudah 1 tahun. Baru tuh. Baru 1 tahun, Pak. Baru. Kantin baru tuh. Ternyata sudah nampak siapa asli suaminya. Nah. Lalu dia bilang begini, ada masalah apa ibu? Dia bilang begini, Ustaz, saya sebelum menikah ada komitmen dengan suami saya. Ada perjanjian, ada MOU. Nah, perjanjian suami Istri. Jangan dibilang Ustaz tuh nggak paham bahasa ilmiah. Kalah, Pak. Para politikus tuh kalah dengan Ustaz. Iya. Padahal kita cuma sarungan tok. Saya kemana-mana sarungan aja. Ya. Keren. Lalu kemudian hasil MOU itu dengan istri suaminya bilang begini, saya ini punya adik masih kecil. Bapaknya nelayan. Kemudian ibunya tidak kerja. Jadi yang punya gaji lebih itu adalah si wanita ini. Jadi dia bilang kepada calon suaminya, Bang, nanti kalau kita sudah menikah, permintaan saya cuma satu. Saya tetap ingin memperhatikan kedua orang tuaku dan membiayai hidupnya. Kalau engkau setuju kita nikah, kalau tidak tak jadi. Suaminya mengatakan, oke, deal, tanda tangan. Saya yang bilang dengan tanda tangan. Deal, tanda tangan. Setelah menikah hari ini dia mulai suaminya marah-marah. Kenapa? Karena biaya hidup sebagian sudah untuk bapak. Kira-kira solusinya apa, Ustaz? Nah, saya sampaikan begini. Kalau seorang suami sering marah kepada istrinya, ketahuilah istrimu bahwa suamimu bukan seorang malaikat. Ya enggak? Kalau istrimu nusyus, tahu nusyus? Adalah tidak menjalankan kewajibannya, maka pahamilah istrimu bukan seorang bidadari yang datang dari surga. Mantap. Tetapi, anak ini ada tapinya. Janganlah kita ini menikah, dia selalu bikin salah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan engkau jadikan rumahmu kuburan-kuburan. Ya, kuburan-kuburan. Artinya apa? Rumah tangga itu, rumah kita itu adalah jangan sampai di dalamnya tidak digunakan ibadah. Sebenarnya simbol kita kalau hadis Rasulullah itu nggak ada Al-Quran, Pak. Al-Quran mushaf yang dijadikan sebagai yaitu mahar. Yang mahar terbaik itu adalah emas, perak. Kemudian ada riwayat sahabat memang Al-Quran tapi dibaca. Dia mau nikah, datang kepada Rasulullah, ya Rasul, saya mau nikah, cuma tidak punya harta, tidak punya biaya. Kata Rasulullah, apa yang kau miliki? Tidak ada ya Rasulullah. Kata Rasulullah, coba pulang ke rumah cari cincin emas, ada? Tidak ada. Cari cincin perak, tidak ada. Cari cincin besi, tidak ada. Semuanya tidak ada. Ayo kue diugi, udah, nana jari bot. Lo dia gina namun sependek itu kan? Cuma kenapa Rasulullah nggak melarang dia menikah? Karena ada yang dibawa modalnya adalah keimanan dan takwa kepada Allah. Inilah yang bisa menyelamatkan rumah tangga kita. Ya kok bang itu nadin sangi waktu kasih jabawan.
Di mana bisa masa supaya sunnah, di mana bisa baca Quran, membaca cahada, mengerema tawatu mugoting, aduh. Piko gini kira-kira pak. Iya. Mohon maaf nih, sempugi ko yang mana nih? Kau syahadat tak buat digerema, kira-kira bagaimana yang lain? Nah, syahadah itu adalah fundamental dasar akidah. Tahu salah dulu menghayati maknanya. Tahu salah dibahas la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah itu terlalu tinggi. Cukup kalimatnya secara redaksi. Benar gak bacanya? Ashhadu alla ilaha illallah. Aduh. Udah ada gigi tuh Pak Ustadz. Nagarema ha. Ada gigi tuh. Berarti kau nagarema ikan? Wah, saya khawatir kalimat syahadahnya ini nggak benar. Atau gigi palsu guys. Saya pernah ketemu dengan seorang KUA. Dia bilang begini ke saya, Ustaz, kalau saya menikahkan orang, kalau syahadahnya memang tidak benar, satu minggu sebelum menikah saya suruh dulu memperlancar kalimat itu. Apalagi Quran Nabi kok ini kira-kira. Karena rumah tangga itu perjalanannya sampai akhir. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Lalu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan jadikan rumahmu sebagai kuburan. Lalu bagaimana caranya? Di dalam hadis Nabi, dalam kita Mutaru hadis Nabi, di dalam kita Irsyadul Ibad, maka dia pesan Nabi tampak koheh. Barang siapa seorang suami bangun di tengah malam lalu dia sholat, pasolat lalu dia sholat apa? Sholatul lail adalah sholat tahajud di malam hari. Ini nggak usah yang bicara yang wajib pak. Nggak usah wajib memang nih nggak usah dicerita. Hukumnya terlalu berat. Yang hukumnya sunnah, suami itu punya kewajiban kepada istrinya. Agak ada Nabi tang. Nigi gitu motor diwan meta kebanyakan nama sumpah yang ilak kena uranena. Maka dia wajib membangunkan istrinya. Kalau tidak mau bagaimana? Maka dia Nabi ta'ala kona sewai. Ayo. Nah ini tak adil kayaknya. Nanti tunggu dulu hadisnya belum habis. Jawab mana kau ganti kau dah terima komentar. Hadisnya belum habis. Saya ulangi, barang siapa suami yang bangun lalu dia sholat, yaitu qiyamul lail, lalu dia bangunkan istrinya tidak mau, maka kata Rasulullah, ambil air percikkan ke wajahnya supaya dia bangun. Mulai nanti malam pak kasih air. Tak mau Ustaz, siram 1 ember pasti bangun. Ya, dipercikkan nggak mau. Itu sholat wajib apa sunnah itu pak? Sunnah. Sunnah. Kalau begitu sunnahnya gimana wajibnya? Hajar. Nah, Hajar. lalu kemudian dia bangun, dia sholat tahajud, maka kata Rasulullah, dia adalah tergolong laki-laki dan perempuan az-zakirin, orang-orang yang banyak berzikir. Istrinya bangun. Lalu sekarang dibalik hadisnya, kata Rasulullah, barang siapa seorang wanita dia bangun, dia sholat, tak mau suaminya bangun, ambil air percikkan ke wajahnya supaya dia bangun, supaya moto. Padahal kalau moto selalu diagai mambai, daripada di bamba ke sore mundi. Nah ini sompungiku, saya tahu di banyak keluarga saya, ini anak-anak muda ini, supaya kolah. Enggak kamu sholat, yang penting lah sekarang. Saya selagi mau balik, kalau berhenti jadi mau balik, dia itu bilang kok. Memang mau berhenti Ustaz, ya sama tahu berhenti. Nah mumpung saya jadi mau balik, yang paling pertama saya ingatkan adalah keluarga saya di depan ini. Sholat as-sumpajangi, selama gitu. Tapi yang kau dia memantau negara sumpajang, nggak ada lagi harap.